Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada hari ini. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah saya juga cukup sehat dan bersama-sama pada hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Ya, jadi rekan-rekan saya ingin sedikit saja dan mungkin sebentar ya mengulas dari rencana pembelajaran semester RPS yang tentu pernah kita bincang bersama di awal-awal perkuliahan, kita sepakati ya dan kita tentu berkomitmen ya ini yang penting. Jadi komitmen untuk selalu memegang teguh ya pada rencana pembelajaran ini sehingga kita akan tetap ada on the track of what we are going to learn ya dalam mata kuliah Islam, Diplomasi dan Politik Internasional. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita sering menggunakannya Islam, Diplomacy and International Politics. Nah, rekan-rekan kita tentu masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-14 ya. Tak terasa ya, sebentar lagi Anda sudah menyelesaikannya untuk mata kuliah ini dalam satu semester. Jadi minggu depan kita akan mempunyai pertemuan yang ke-15. Kita akan review seluruh pembelajaran yang pernah kita lakukan, tentu dengan tim teaching ya. Kemudian minggu depannya lagi Anda sudah akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, tentu Anda ingat ya beberapa poin-poin penting di dalam RPS ini. Saya mengingatkan sedikit lagi yang ini tentang keterkaitan ya antara satu topik dengan topik yang lain, tema-tema yang ada di dalamnya, dan bagaimana kita belajar mencoba ya bersama untuk selalu mengkoneksikan antara tujuan perkuliahan yang satu dengan perkuliahan yang lain. Nah, hari ini kita sudah sampai di sini ya. Jadi pertemuan yang ke-14 kita akan mempelajari tentang topik tata kelola pemerintahan yang baik ya. Jadi hari ini kita belajar untuk ya tujuannya kita untuk satu memahami tentang konsep good governance ya terutama di dalam dunia Islam. Kita sudah banyak mengkaji situasi, identitas, ya model, ya kepemerintahan dan lain-lain dari 22 negara itu ya yang tergabung dalam Liga Arab atau yang sering kita sebut dengan dunia Islam. Jadi ketika kita membincang dunia Islam, itu artinya adalah 22 negara yang ada di Jazirah Arab sana. Tetapi karena kita juga ada dalam koridor politik internasional, kita mempelajari negara-negara di luar 22 negara itu ya yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia, Turki ya. Nah, itulah akan sangat berkolerasi dengan topik kita hari ini tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pertama memahami tentang konsep good governance. Yang kedua, kita akan mempelajari ya, tujuan mempelajari topik ini adalah memahami bagaimana konsep itu ya, konsep tata kelola pemerintahan yang baik itu diterapkan ya, diimplementasikan oleh negara-negara dunia Islam tadi itu. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah setelah kita mempelajari bagaimana pengimplementasian dari good governance itu kira-kira best practice-nya itu di negara mana ya. Apakah Arab Saudi, apakah Qatar atau Syria ya sekarang menjadi hot issue ya dengan adanya pemerintahan baru setelah tumbangnya Bashar Assad ya atau malah mungkin Indonesia atau Malaysia ya atau Turki misalkan. Nah, Anda boleh AI dulu itu ya, googling, browsing ya di artificial intelligence ya. Nanti akan sedikit mengejutkan ya. Ternyata kok negara ini gitu ya. Nah, itu nanti kita akan pelajari sepanjang perkuliahan kita hari ini. Nah, sebagai clue-nya kalau mungkin Anda too curious ya to see apa sih negara mana sih gitu ya. Itu nampaknya Malaysia ya. Jadi contoh dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik ya dalam dunia Islam itu Malaysia ya. Nah, insya Allah Indonesia nanti ya menyusul lah begitu ya. Oke,
So let's go focus to the topic, ya, good governance in the Islamic world. Tata kelola pemerintahan yang baik di dunia Islam, ideal versus reality. Jadi idealismenya itu seperti apa, kemudian melawan realitasnya itu seperti apa. Ya, karena dalam kehidupan itu kadang idealisme dan realitas itu tak selalu seiring sejalan. Jadi idealismenya sesuatu yang sangat tinggi gitu ya, tetapi dalam kenyataannya, di dalam realitasnya ternyata rendah. Tapi banyak juga idealismenya itu apa, realitasnya memang seperti yang dalam idealisme itu. Nah, itu juga ada. Nah, itulah akan kita lihat apakah tata kelola pemerintahan yang baik dalam dunia Islam itu idealismenya seperti apa yang ada di dalam realitasnya. Jadi itu ya rekan-rekan, kita nanti fokus bersama. But as usual in our class, whenever you have a question, just raise your hand. Ya, kapanpun Anda punya pertanyaan, angkat tangan Anda, then I will stop. Ya, saya akan berhenti, and then I will listen your question, and then we discuss together. Ya, so akan lebih hidup dan Anda bisa menyerap dengan baik, dan tentu saya akan dapat masukan-masukan ya ketika Anda memberikan pertanyaan atau yang lainnya. Saya kira demikian ya rekan-rekan, kita akan berlanjut pada slide yang berikutnya. Nah, ini ada dua bagian besar hari ini, kita akan pelajari ya Introduction to Good Governance in Islam ya. Jadi di dalam kita akan membincang dalam konsepnya dulu ya secara secara teoritis ya di dalam Islam ya, bukan di dalam dunia Islam tetapi di dalam Islam ya, as a religion sebagai agama. And then governance structure and mechanism. Nah, ini dua bagian besar yang akan menjadi topik perbincangan kita pada hari ini di pertemuan yang ke-14. Oke, slide berikutnya. Nah, ini introduction to good governance. Nah, kita akan memulai bersama-sama ya. Oke, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kehadiran rekan-rekan sekalian pada kelas kita pada hari ini. Sebagaimana yang menjadi kesepakatan di paling awal ketika kita membahas rencana pengajaran semester kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-14. Ya. Jadi pada kesempatan pertemuan yang ke-14 ini, we are going to discuss about this title, ya, Good Governance in the Islamic World, ya, about the ideality or versus reality. Jadi tema ini yang akan kita bahas pada pagi jelang siang hari ini tentang tata kelola pemerintahan yang baik di dalam dunia Islam ya, apakah itu sebuah idealisme atau sebuah realitas. Dua hal yang ingin kita pelajari dalam topik ini. Yang pertama tentu nanti saya akan memberikan introduction ya, pengantar yang disebut dengan good governance, meskipun di dalam konsep pemikiran kita ya yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik itu macam mana ya. Secara umum pasti kita paham lah ya. Jadi adanya sebuah institusi-institusi kepemerintahan yang eksis ya. Kalau dalam demokrasi itu ada tiga ya, politik menurut trias politika gitu ya. Kita awali dari yang pertama ini dulu ya. Jadi bagaimana pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik di dalam Islam itu. Ya. Itu underline-nya sebenarnya ada di sini ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat dari bagian yang paling kiri itu good governance within the Islamic world is anchored. Ya. Anchored itu maksudnya dijangkarkan. Kalau kita melihat jangkar, ini yang kiri kanan kita tahu. Jadi bagaimana itu jangkar itu ya digunakan. Jadi dia menjadi sebuah fondasi yang sangat eminent, yang sangat. Nah, apa fondasinya itu di dalam tata pemerintahan di dalam dunia Islam itu? Yang pertama di sini the principle of justice. Question in terms of what is actually the West, apa yang sebenarnya Barat itu kerjakan pada era-era saat ini gitu.
Jadi they teach demokrasi, tetapi dalam demokrasi ini sendiri karena kan ada banyak variannya gitu ya. Jadi kita perhatikan misalnya Pak Soekarno demokrasi terpilih itu demokrasi, Pak Harto mengatakan demokrasi, Pancasila itu demokrasi juga, Amerika demokrasi liberal. So in terms of how democracy being implemented, diterapkan, itu lebih kepada hal seperti ini dilakukan. Jadi negara, nah coba saya bertanya lagi, UN itu ada berapa negara yang bertanya? 193 ya. Ini yang ya, kita tuh pernah diskusikan berapa yang non demokrasi gitu ya. Dan saya sebutlah Kuba, Korea Utara. Jadi dari 193 ini mungkin hanya 5 lah kalau gitu. Nah, yang kedua, historical context and evolution. Jadi kalau kita lihat di historical context and evolution ini, nah nanti kita akan berbicara tentang kesejarahan ya. Jadi tentu di dalam dunia Islam ya, terutama yang 22 negara itu ya, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Libya, Iran masuk nggak? Iran masuk nggak kira-kira? Timur Tengahnya. Jadi kalau kita melihat kesejarahan itu, ya tentu kita tidak akan lepas dari kesejarahan tentang kekhalifahan. Ya, jadi negara-negara itu baru muncul setelah Perang Dunia II. Ya. Kesejarahan, ya historical context and evolution, tentu kita tidak bisa melepaskan ketika membincang tentang dunia Islam itu dari sistem kekhalifahan. Jadi 22 negara itu sebelum mereka merdeka masing-masing, ya, itu adalah merupakan daerah kekuasaannya Ottoman. Ya. Ottoman jatuh tahun berapa? Dana? 1924 ya, sebelum Perang Dunia I ya. Itu sistemnya mereka semuanya sama ya, pakai kingdom kan, kerajaan kan. Jadi Saudi kerajaan, Tunis presiden lah ya, dia presidensial. Kuwait kerajaan, Qatar kerajaan, Uni Emirat Arab kerajaan, ya, Oman kerajaan, semuanya kerajaan. Jadi konteks secara historisnya ya, meskipun mereka mempunyai masa lalu yang hampir sama, artinya semuanya itu adalah wilayahnya Ottoman pada saat itu ya, tetapi di dalam kesejarahan dan evolusi terhadap bagaimana kemudian mereka membentuk pemerintahan dan bagaimana tata kelola pemerintahan itu dilaksanakan itu berbeda-beda ya. Nah itu yang mungkin kita nanti bisa memahami bagaimana sebenarnya tata kelola pemerintahan itu terjadi ya di negara-negara itu. Jadi mungkin kita lebih banyak berbicara tentang Arabnya ya, tapi kita nanti juga akan lihat kira-kira good governance ya, yang bagus tadi kan judulnya kita ideal atau reality ya. Ya, jadi tidak meskipun lahir dari sana ya, Arab, Saudi, Qatar dan lain-lain, mereka bukan contoh yang bagus. Oke. Now the next one di dalam conceptual frameworks itu ya, selain tadi foundationnya 3 hal tadi itu ya, kemudian historinya sudah saya beri penjelasan sedikit ya, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kekhalifahan dan kemudian pasca Perang Dunia II. Kalau kita anak-anak HI itu rekan-rekan selalu pangkal tolak pembicaraan tentang hubungan internasional itu mesti dari situ, Perang Dunia II ya, karena disitulah negara mulai muncul, nation building itu mulai berkembang ya, tata kelola. Sebelum itu tidak banyak yang dibincang itu Eropa aja. Jadi bagaimana Westphalia ya, perang yang 30, mesti itu nggak ada banyak wacananya. Oke, terakhir yang untuk konseptualnya, challenges in implementing good governance.
Jadi tantangan-tantangan yang paling banyak sebenarnya sama juga persoalan kita ya. Kalau Anda baca di bagian yang pertama, titik yang pertama itu apa? Satu, corruption, lack of transparency, inadequate legal framework that hinder effective governance. Di konsep yang kedua, ya, konsep of framework itu adalah ethical foundation. Ya. Nah, ini kalau teman-teman ingin agak fokus di dalam ethical foundation, ya, tadi ada trust and responsibility. Nah, yang pertama sana itu, ya, itu menjadi justice. Saya kira begini, rekan-rekan. Ketika sebuah negara itu mereka memproklamasikan diri, ya, itu etik yang pertama, justice tadi itu pasti dia akan sudah muncul, sudah mewujud, ya. Oke. Ridwan Wali yang berkisah kalau itu tinggi, oke, good. Menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian akhirnya dituliskan lagi dalam mungkin perundang-undangan, mungkin dalam apa istilahnya ya? Kalau kita memandang dari angle demokrasi, ya, itu kemudian Malaysia, ya. Good governance itu, ya, tata kelola pemerintahan yang baik itu memang dia harus dimulai dari institusi yang baik. Ya. Ini bagian akhir rekan-rekan sekalian dari perkuliahan kita pada hari ini, ya, dalam topik good governance di dalam dunia Islam. Jadi kualitasnya tidak sebagus yang menjadi idealismenya. Tapi ketika didukung dengan ini semua tadi, maka dia akan menjadi baik. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mas. Pertama lebih ke akuntabilitas. Rata-rata kan kalau misalkan yang di norma-norma Islam lah, agak-agak tabu tuh mengungkapkan keburukan. Betul. Nah, bagaimana masyarakat sipil, konteksnya masyarakat sipil lah ya, terutama yang kita tahu gerakan seperti apa, bisa mendesak akuntabilitas atau transparansi menjadi lebih baik di negara-negara. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus, susah jawabnya sedikit. Memang kalau misalkan saya andaikan dulu ya, ketika di Barat itu yang menjadi acuan accountability pasti undang-undang, ya, konstitusi. Jadi what is the constitution says, that is what has to be completed with. Jadi apa yang dikatakan oleh konstitusi maka dia harus dilengkapi, ya, dijawab. Tapi kalau di dalam Islam agak susah, tapi maksudnya dalam konteks normanya kan lebih banyak norma di dalam Islam itu kan pertanggungjawaban kita kepada yang atas, gitu ya. Tapi menurut saya Mas Madi ya, kita ambil contoh yang ini, yang contoh good governance yang pertama di dunia kata para sekolah. Apa itu? Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah good governance yang pertama di dunia. Arab belum punya. Karena itu begitu masanya apa. Jadi menurut saya, menjawab Mas Madi, maka dia membuat semacam ini. Jadi di dalam pemerintahan di dunia Islam atau di negara-negara Islam, mereka sudah membuat semacam piagam ini, semacam konstitusi. Dari situlah kemudian semua aktivitas pemerintahan didasarkan, dan tentu kemudian karena itu adalah negara-negara Islam, dia lebih banyak dinuansai oleh kitab suci. Saya kira begitu Mas. Kalau masalah bagaimana kemudian menganggapnya itu semacam ada tabu ketika berhubungan dengan masalah accountability, nah itu saya kira pada hal yang sifatnya personal. So we're talking good governance in terms of state.
Jadi kalau dalam urusan negara ya tidak boleh, dia harus tetap very firm. Bahkan masalah personal pun saya kira kalau di dalam beberapa kasus yang terjadi, mereka tetap masih menggunakan pendekatan human. Jadi misalkan ya Arab Saudi terutama dia masih menerapkan hukuman mati. Ya. Kita itu masih ada apa enggak ya? Hukuman mati. Nggak ada ya, sudah ya. Itu memang Barat saya nggak tahu gitu ya. Jadi negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati itu demokrasinya dianggap masih belum full. Nah, Arab Saudi itu meskipun dia menerapkan hukuman mati, tetapi ada kompensasi kadang. Itu bisa jadi seseorang tidak dihukum mati ketika mereka mempunyai deal dengan keluarganya. Jadi tidak ansih sebenarnya hukuman mati atau hukum mati. Itu kalau kayak Indonesia dulu ketika kita masih KUHP yang masih ada hukuman mati, ketika vonis itu ada hukuman mati, karena dia harus dihukum mati. Itu kayak itu. Oke, saya kira begitulah ya rekan-rekan sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Oh ya, silakan. Terkait dengan yang materi kita hari ini. Jadi sebenarnya good governance yang mana nih yang dari negara Islam ini saat ini? Oh, oke. Terbentuk. Ya. Tidak ada di dalam slide, tapi tadi saya sampaikan sebenarnya kalau kita googling atau kita cari di beberapa ini ya tool yang AI itu sebenarnya misalnya kita tanya di dunia Islam manakah ya negara yang betul-betul mempunyai good governance tinggi, itu jawabannya memang Malaysia. Indonesia masuk sebenarnya ya, tapi tidak ada negara Arab itu kalau nggak salah Qatar dia masuk ya, nanti bisa di googling juga itu ya. Jadi ya Malaysia itu ya sebagai contoh yang meskipun tidak betul-betul ideal ya, tetapi realitasnya negara ini ya Malaysia itu mempunyai tingkat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nah, jadi itu bisa tidak dalam banyak hal lah. Ada misalkan ya, ini salah satu misal, kemudian privilege yang didapat ya. Ini tidak hanya karena sesama negara Muslim, tidak ya. Kita juga negara Muslim. Tapi kalau misalkan orang Malaysia itu pergi umroh ke Arab Saudi, ya, mereka itu tinggal masuk saja, ya. Dan itu bisa seperti peraturan visa di dunia, di mana mereka mendapatkan visa sampai 90 hari. Kita orang Indonesia tidak bisa itu. Kalau mau masuk hanya untuk tourism, tidak masalah itu. Tapi kalau mau umroh ke Saudi, itu kita harus mendapatkan, karena ada visa transit ya. Tapi kalau tidak, kita harus ke biro travel, umroh dan haji, untuk kemudian bisa diuruskan mendapatkan visa umroh. Malaysia tak perlu. Itu sebagai salah satu contoh ya. Turki mungkin dulu merasa dia bagian dari Ottoman, sama seperti Malaysia. Tetapi Turki tidak termasuk ya. Kalau menurut AI, tapi ya saya tidak tahu persis. Saya kira Turki masuklah ya untuk contoh good governance ya, yang baik di dalam dunia Islam. Nah, kalau Iran itu, kalau kita membuat ukurannya itu adalah agama ya, Kanar ya. Nah, ini agak complicated karena itu kemudian yang dilihat adalah sekte ya, Sunni Syiahnya. Ya. Tapi kalau saya boleh jujur rekan-rekan sekalian, yang namanya good governance dalam dunia Islam itu, kalau boleh saya sebut ya, tentu Malaysia, Turki, Iran, ya, Indonesia, ya, Qatar, Kuwait itu dia bisa masuk. Tetapi yang betul-betul ideal, ya, yang sudah ada kajiannya, yang sudah ada macam-macam, ya, kalau kita lihat di Scholar, gitu ya, ya Malaysia satu-satunya. Kalau misalnya kita lihat dari konteksnya saya lihat belum ada yang
kayak good governance itu Mm-mm. ada. Dan good governance ini itu untuk masyarakatnya atau Oh, buat ke negara lain, kayak contohnya kan kata Oke. Bapak idealnya itu kan manusia. Nah Betul. itu dia idealnya buat warganya, warga Betul. negaranya. Tapi buat warga negara yang lain kayak migrant worker yang pada kerja di situ paling gandel Pak. Itu gimana itu? ya ini antara sebentar, bagaimana menyebutnya itu ya? Kalau kita kembali pada konsep, ya, dalam good governance yang dimaksud ini tentu antara state dan masyarakatnya, ya, rakyatnya lah, harus di sini rakyatnya. Jadi relasi ini state dan community dengan state-nya, inilah yang maksud good governance-nya itu ada di sini. Nah, good governance. Tetapi kalau ada yang seperti yang disampaikan oleh Era, bagaimana dengan yang lain ya, yang tidak sama kayak seperti khalifah Saudi, gitu. ya. Nah, susah menjawabnya itu. Gimana? Jadi kalau misalkan kita punya PMI, pekerja migran, Kalau Malaysia kan- PMI kan di luar itu. Kalau saya menurut saya, Ah. yang namanya good governance itu tidak mencakup tanda kutip Ya. gitu kan ya. Tapi kalau Jadi artinya- konteks piagam Madinah ini dia tuh orang semuanya. betul. Oh, Ah, oke. Kalau dalam- bagus itu. Nah ini bisa, nah yang kayak gini-gini tuh bisa menjadi case dalam ini penulisan. masalah saya. Membandingkan, jadi ambil angle good governance ya, kemudian misalkan ini sebagai tinjauan pustakanya. Ya, pertama tadi saya setuju dengan Mas Mahdi sebenarnya, ketika kita talking about good governance ya actually it's between the state and their own people gitu ya, while other migrant dan lain itu persoalan yang lain. Tetapi kalau kemudian Era bilang kalau di piagam dia kan tidak begitu gitu ya, ada itu betul juga sebenarnya. So that's why ya, misalkan ini bisa ideal, betul ya, maksudnya yang misalkan yang di sini migran pun dia perlakukan dengan baik, yang di Saudi itu dengan baik. Saya kira mungkin ya di sini ini tidak hanya untuk dia dan tidak hanya negara dan rakyatnya, tetapi juga mereka yang ada di sini. Idealnya seperti itu ya. Nah itulah mungkin apa yang dimaksud dengan ideal and reality-nya itu di situ. Tadi saya mempersempit ketika kita membuat Malaysia itu sebagai contohnya, kemudian ya realitinya di situ, idealnya ya yang kita bincangkanlah di dalam pengantar tadi itu harus ada justice, accountability, trust, but for all gitu ya, untuk semua. Oke, saya kira demikian rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di kelas ini, dan insya Allah kita berjumpa pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.